Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dilancarkan urusannya, dimudahkan segala urusannya ya, dan diberikan nikmat sehat ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, jangan lupa sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang persamaan kuadrat di subbab, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Saya nanti di sini satu video ini saya akan kupas tuntas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Iya. Jadi nanti kita akan bahas yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Saya akan tulis di sini yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat PK ya, sesingkat PK, dengan memfaktorkan ya. Dengan apa? Memfaktorkan ya, memfaktorkan. Nah, teman-teman semua tolong disimak baik-baik ya. Jadi yang pertama dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ada beberapa hal yang teman-teman harus kita ketahui dulu. Jadi di sini ada kalimat terbuka. Jadi ada kalimat terbuka. Jadi saya akan tulis di sini adalah kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Ya. Yang satu deh saya di sini. Kalimat terbuka ya. Nah, dalam kalimat terbuka ini sebelum membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terlebih dahulu kita harus tahu kalimat terbuka, yaitu adalah, saya ambil contoh di sini variabelnya yaitu adalah PQ itu sama dengan 0 ya. Jadi kita gunakan sebagai tahapan penting dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Nah, PQ sama dengan 0 di sini berarti, jadi untuk sembarangan bilangan real ya, untuk sembarang bilangan apa? Bilangan real ya, yaitu P dan Q ya. P dan Q selalu berlaku ya. Di sini saya akan tulis selalu berlaku apa? Yaitu P, Q itu anggota bilangan real. Ya, ini bacanya anggota teman-teman ya. Ini anggota. Dan di sini dan apa? Dan P dikali Q, di sini PQ itu P dikali Q itu sama dengan 0. Maka di sini kesimpulannya, maka ya P itu sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, ini ya. Kalimat terbuka akan membentuk seperti ini. Saya bagi dua aja di sini. Nah, jadi demikian contoh ya. Contoh teman-teman di sini ambil contoh. Nah, yang pertama misalnya saya ambil misalnya 4x. Nah, dikali 2x min 3 itu sama dengan 0 misalnya. Maka di sini kan ini adalah PQ-nya, P, berarti kan ini adalah P, ini adalah Q ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini untuk memfaktorkan. Maka berlaku di sini adalah 4x itu sama dengan 0, maka x sama dengan 0 dibagi 4 itu 0, kemudian 2x atau di sini ya, atau 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif atau 3, di sini pindah ruas jadi 3, maka x sama dengan 3/2. Jadi penyelesaiannya di sini adalah, ini contoh 1 deh ya. Contoh A deh.
Penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah saya tulis HP itu himpunan penyelesaian ya. Adalah X1 itu sama dengan 0, atau sini atau X2 sama dengan 3/2. Demikian ya. Ini fungsinya untuk kalimat terbuka untuk kesini, untuk memfaktorkan. Kemudian contoh yang lain misalnya ya. A, B ya. Yang B contohnya seperti ini misalnya. 2 min 3Y. Nah, ya. 5 plus 2Y ya. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Ini seperti apa? Saya tadi ini anggaplah misalnya ini ya. P-nya ya, ini P-nya. Terus kemudian ini adalah Q-nya. Maka P sama dengan 0. Maka di sini adalah 2 min 3Y itu sama dengan 0, atau ya teman-teman ya, atau apa? Atau tadi 5 plus 2Y sama dengan 0. Maka di sini adalah min 3Y itu sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi negatif 2 ya. 2 jadi ke sini pindah ruas. Nah, ya. Kalau pindah ruas berubah posisinya ya. Y sama dengan negatif 2 dibagi negatif 3 ya. Sama dengan di sini adalah 2/3. Nah, ini anggap Y1 ya. Nah, Y2-nya maka di sini akan menjadi Y2. Maka 5 maka di sini adalah 2Y pindah ruas jadi negatif 5, maka Y sama dengan negatif 5/2. Maka di sini Y2 itu sama dengan tadi negatif 5/2. Selesai. Nah, jadi jawabannya apa? Ya sudah ke tadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah itu Y1 itu sama dengan 2/3, kemudian atau Y2 sama dengan negatif 2 atau di sini 5/2 ya. Ini kan bisa dibuat jadi negatif 2 1/2 ya. Negatif 2 1/2 atau 5/2 juga boleh. Demikian. Jadi fungsinya ke sini nantinya untuk kalimat terbuka ini ya. Nah, demikian teman-teman untuk contohnya Nah, sekarang penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, kita langsung ke materi ya. Jadi yang kedua ini ya. Kedua itu penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, dengan memfaktorkan seperti apa? Di sini tulis di sini. Dengan memfaktorkan ya. Nah, dengan memfaktorkan ini ya, tadi jika PQ itu anggota bilangan real dan PQ itu sama dengan, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui ya. Faktorisasi bentuk aljabar ya. Jadi ini kan aljabar. Jadi sifat ini itu digunakan setelah bentuk AX plus BX plus C ya, difaktorkan di mana bilangan di ruas kanan harus 0. Jadi di ruas kanan itu harus 0 dulu. Untuk itu perlu kalian ingat kembali tentang faktorisasi bentuk aljabar ya. Jadi nanti kalian ingat lagi faktorisasi bentuk aljabar yang telah dibahas pada buku jilid 1A ya, bab 3. Ketika kelas 1 juga pernah saya pernah dibahas mungkin ya, ketika kelas 1 kelas 7 SMP. Nah, yang pertama itu faktorisasi dengan hukum distributif. Boleh seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Yang pertama itu dengan yang A, saya akan tulis yang A, itu dengan faktorisasi hukum faktorisasi distributif ya. Nah, distributif ini maksudnya apa? Ya. Jadi seperti ini. Misalnya di sini adalah AX kuadrat plus ABX itu akan menjadi AX. Kita AX keluarkan, maka di sini plus X plus B ya. Nah, AX ini AX plus B ya. Ini AX-nya kita keluarkan, maka jadi AX seperti ini. Ketika dikalikan maka hasilnya ini. Ini sudah dalam bentuk P dan Q, teman-teman ya. Faktorisasi ini ya. Nah, oke, belum kelihatan. Nah, ya jadi saya ulang lagi. Jadi faktorisasi distributif yang pertama, yang A ini adalah AX kuadrat plus ABX ya sama dengan AX. Jadi kalau di faktorisasi bentuknya seperti ini, AX plus X plus B ya. Demikian. Contohnya apa?
Contohnya seperti ini, saya akan bagi dua lagi supaya lebih ini teman-teman kayaknya ya, karena akan cukup banyak. Nah, contoh di sini misalnya adalah gimana ya contohnya. Nah, seperti ini. Baik, saya ambil contohnya yang lebih konkret, itu adalah 7x min 21. Misalnya di sini adalah contohnya adalah 7x kuadrat min 21x sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi, teman-teman perhatikan, maka 7x kuadrat, nah ya, itu min 21x. Nah, ini itu akan menjadi sama dengan berapa di sini? Sama dengan, maka ini kan 7 sama 21 bisa difaktorkan berapa? Faktorkannya itu adalah FEB-nya itu adalah 7 ya. Maka di sini 7x ya. Kemudian di sini x ya. Di sini adalah negatif 3. Nah, 7x kali x, 7x kuadrat. 7x dikali negatif 3 adalah negatif 21x. Nah, ini bentuk seperti ini sudah P, kemudian ini adalah Q. Maka ini sama dengan 0 di ujungnya. Maka 7x itu sama dengan 0, atau sini x min 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Demikian ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x1 sama dengan 0, atau x2 sama dengan 3. Demikian ya. Jadi fungsinya nanti ke sini ya. Nah, ada lagi dengan faktorisasi selisih kuadrat. Nah, yang B misalnya selisih kuadrat. Nah, untuk selisih kuadrat ini teman-teman, ini mudah ya, artinya seperti ini. Jadi bentuknya adalah x kuadrat min y kuadrat. Ini akan ketika difaktorkan itu adalah x plus y ya. X plus y. Nah, seperti ini. Maka di sini adalah x min y. Nah, gimana caranya seperti ini? Misalnya seperti ini. Contohnya. Contoh misalnya ini x kuadrat min 16. Nah ya. Artinya di sini sama dengan ya. X-nya jadi x di sini. Nah, ini yang jadi berapa? Plus 4 ya. 16 kan di sini. Maka y-nya itu adalah, kalau y kuadrat itu sama dengan 16 di sini, maka x-nya adalah min x, y-nya itu 4. Nah, di sini, maka di sini adalah min 4. Nah, maka ini adalah sudah bentuk P, ini sebenarnya bentuk Q ya. PQ. Maka x plus 4 itu sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya itu x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan positif 4 ya. Kalau kita masukkan x negatif 4, hasilnya sama dengan 0 pasti di sini. Baik, ini sama dengan 0 ya teman-teman ya. Jadi x kuadrat min 16 sama dengan 0 ya. Ini ketika dimasukkan ke sini, disubstitusikan, maka hasilnya sama dengan 0 begitu. Kemudian ada juga faktorisasi bentuk apa? Bentuk apa? Jadi yang ke B, yang C itu faktorisasi bentuk. Nah, bentuknya x kuadrat plus bx plus c. Kalau ini mudah semua, insya Allah nomor 1, nomor 2 bentuknya akan mudah ya, sama dengan 0. Maka ini akan menjadi seperti ini ya. Maka x kuadrat plus bx plus c itu sama dengan x plus p x plus q ya. X plus q. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi di mana c itu sama dengan p dikali q ya, hasil kali. Jadi b itu sama dengan p plus q. Ini adalah nalar kita harus jalan. Jadi bilangan berapa jika dihasil kalinya adalah c, kemudian bilangan berapa yang merupakan hasil jumlah dua bilangan p plus q itu adalah b ya. Jadi ini adalah nalar kita.
nalar kita meraba-raba berapa sih P, berapa sih Q. Demikian ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya, baik, sambil contoh di sini ya teman-teman. Contohnya misalnya adalah yang mudah aja ya di sini ya. Misalnya x kuadrat min 4x min 5 itu sama dengan 0. Nah, cara kita akan mencari nilainya itu adalah yang pertama di sini kita akan buat x. Nah, di sini akan kita tanyakan dulu. Jadi A-nya berapa? A itu sama dengan 1, B itu sama dengan negatif 4, C itu sama dengan 0 di sini ya. C sama dengan ini tutup sama dengan 0 di sini. C sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa C bilangan berapa? P sama Q. Ini kan P sama Q ya nantinya ya. Itu kan sama dengan plus P ini plus Q ya. Nah, P ya C sama C ini, maka P dikali Q itu sama dengan negatif 4, terus P ditambah Q itu sama dengan mana ini ya, P ditambah Q itu sama dengan apa? B nya adalah P dikali Q itu sama C negatif 5 di sini ya, ini negatif 4. Jadi bilangan berapa? P dikali Q sama negatif 5, terus P ditambah Q negatif 4 yaitu, maka P nya itu adalah berapa? 5 atau negatif 5, dan Q nya itu adalah sama dengan 1 ya, demikian. Maka di sini sudah kita ketahui maka P nya negatif 5, Q nya negatif 1 ya. P dikali Q negatif 5 dikali 1 sama dengan 5. Kalau P tambah Q negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. Maka di sini selesai. X P nya adalah negatif 5, X Q nya positif 1, maka 1. Demikian sama dengan 0. Ini berlaku sudah. Nah, ini adalah P sama Q. Yang persamaan tadi ya, terbuka ini. Maka di sini X min 5 itu sama dengan 0, atau X positif 1 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 5 ya, atau himpunan penyelesaiannya itu adalah X sama dengan negatif 1 ya. Buktikan sendiri negatif 1 dimasukkan ke sini adalah negatif 1 X negatif 1 hasilnya 0 ya. Nah, yang ini kan habis. Yang gede yang terakhir ini adalah dalam faktoring itu faktorisasi bentuknya. Bentuk apa? Bentuk AX kuadrat, yaitu BX plus C. Nah, sama dengan yang ini, tapi A-nya itu bukan sama dengan 1. Kalau ini kan A-nya 1 ya, maka berlaku seperti ini ya. Bentuknya akan berlaku seperti ini. Maka AX kuadrat plus BX ya, teman-teman perhatikan, plus C ya, itu akan sama dengan gini ya. AX plus P, nah seperti ini ya, dikali AX plus Q ya, per A di sininya. Nah, berlaku seperti ini, dimana tadinya maka dimana A C itu sama dengan P dikali Q ya, kalau B sama dengan P ditambah Q, sama sebenarnya, cuman ini ada A nya di sini. Contohnya ya, ini bentuknya dasarnya seperti ini. Nah, dasarnya seperti ini. Contoh, ini materinya cukup kompleks memang. Contohnya adalah, saya ambil contoh di sini adalah 2x kuadrat, misalnya di sini ya, 2x kuadrat min 3x misalnya negatif 20 sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya ini lebih dari 1 ya. Kalau A-nya 1 gampang ya, mudah sekali. Tapi kalau A-nya lebih dari 1 seperti ini akan membingungkan teman-teman. Maka kita buat di sini adalah tadi, maka 2x plus P ya. Terus kemudian 2x plus Q itu sama dengan 0 per tadi, per 2 di sini ya, per A di sini. Maka
Kita tulis teman-teman di sini ya. A dikali C, A-nya berapa? 2 dikali negatif 20 berarti min 40 sama dengan P dikali Q. Kemudian B-nya itu adalah negatif 3 sama dengan P plus Q. Nah, bilangan berapa yang dikalikan itu adalah negatif 40 ya. Jika dikalikan negatif 40, jika dijumlahkan negatif 3, maka kita ketahui bahwa P-nya itu adalah negatif 8, Q-nya itu adalah 5. Betul. Negatif 8 kali 5 adalah negatif 40, negatif 8 tambah 5 adalah negatif 3. Maka di sini kita ketahui langsung, maka 2x, P-nya itu negatif 8, maka plus negatif, atau di sini langsung aja negatif 8 ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah 2x plus 5 ya. Nah, sama dengan 0 per, jangan lupa per 2. Nah, di sini kita ketahui ini kan bisa difaktorkan lagi. Artinya 2x min 8 itu kita bisa dibagi dengan 2. Artinya 2x min 4. Perhatikan teman-teman. Ya, x min 4 ini adalah 2x plus 5. Ya. Ini dibagi 2. Ini coret habis sama dengan 0, ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka di sini ya teman saya, ini agak sempit ya, sudah sempit banget ya. Maka himpunan penyelesaiannya gampang ya. Ini sudah habis, ini P ya. Ini Q. Maka P sama dengan 0, maka x min 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0, maka x sama dengan 4 atau yang kedua itu adalah 2x plus 5 itu sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 5 atau masih kelihatan ya teman-teman ya, masih kelihatan. Oke, maka x sama dengan negatif 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x1 itu sama dengan 4 atau x2 sama dengan negatif 5 per 2. Demikian ya. Nah, Masya Allah, cukup susah memang ya untuk menyelesaikan persamaan dengan memfaktorkan. Tapi saya sangat senang dengan cara yang pertama ini dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, nanti kita akan bahas beberapa soal ya. Nanti saya cukupkan materi ini materi aja. Nanti saya akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Intinya di sini teman-teman, intinya di sini ya. Intinya di sini, ini agak susah memang di sininya ini ya. Difaktorasi bentuknya seperti ini, terus kemudian bentuknya ax plus bx. Jadi ada a-nya di sini ya. A-nya itu bukan sama dengan 1 tentunya ya. Ya, jadi polanya seperti ini ya. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Jika ada yang bingung, boleh ditanyakan atau boleh direview lagi video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Nanti kita ketemu nanti coba akan saya buatkan pembahasan soal dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, sallallahu alaihi Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.